Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Jangan lupa waspada dengan corona dan sehat senantiasa. Hari ini tanggal 18 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari kitab Wahyu bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Kuduskanlah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada dulu, kini dan kelak. Bacaan Injil dari Lukas bab 19 ayat 11 sampai dengan 28. Mengapa uangku tidak kau serahkan kepada orang yang menjalankan uang? Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema setia dalam perkara kecil. Ibu, bapak, saudara, saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, kebanyakan orang dinilai baik dan luar biasa dari hal-hal besar yang sudah dilakukan dan dihasilkan. Namun apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang yang hebat itu tidak dilihat dengan sungguh-sungguh. Dalam banyak kesaksian, orang-orang hebat seringkali melakukan hal-hal kecil, namun dengan komitmen besar, disiplin yang tinggi, dan keikhlasan yang sungguh-sungguh. Justru melalui hal-hal sederhana atau dalam perkara kecil yang dijalani dengan setia, orang seringkali menjadi hebat dan luar biasa. Jadi kuncinya, bagaimana orang dalam perkara kecil atau sederhana tetap menjalani segala sesuatu dengan setia. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hal berikut ini membuktikan betapa orang yang setia dalam perkara kecil bisa menjadi teladan baik bagi semua orang. Ada seorang bapak muda, sebut saja Bapak Jono, menjadi pegawai di kantor kabupaten. Setiap pagi ia memesankan minum teh manis untuk atasannya dan ditaruh di meja kantornya. Setahu atasannya itu dilakukan oleh pegawai yang mengurusi itu, padahal tidak demikian. Hal itu berjalan beberapa tahun. Sampai pada suatu ketika atasan itu bertemu dengan penjual teh manis dekat kantornya, dan penjual itu mengatakan bahwa tiap pagi Pak Jono membeli teh manis untuk atasannya, dan tiap habis gajian dia yang membayar. Mendengar itu atasannya kaget, karena setahu dia itu teh dari kantor. Ternyata yang membelikan Pak Jono. Karena itu Pak Jono dipanggil, lalu diberi penghargaan atas kebaikan dan ketulusannya, dan di waktu kemudian dinaikkan jabatannya. Ada contoh pula seorang penjaga keamanan di suatu perusahaan besar dengan jumlah karyawan ribuan.
dari cerita yang beredar mulut ke mulut, penjaga itu orang yang baik, jujur, dan rendah hati. Bos perusahaan itu mendengar juga. Pada suatu kali, malam-malam, hari hujan, si bos perusahaan menyamarkan diri dengan berpakaian serta rambut yang kotor, lewat depan pos penjagaan tempat anak buahnya berjaga. Si bos itu minta izin menumpang di pos penjagaan. Namun justru penjaga itu menawari kamar tidur untuk dia di dekat kantor penjagaan itu. Bahkan penjaga juga memesankan makan serta minum untuk orang yang kehujanan itu, yang tidak lain adalah bosnya sendiri. Pada pagi harinya, penjaga itu dipanggil, lalu dipindahkan ke posisi yang jauh lebih tinggi daripada sebagai penjaga yang dijalaninya sebelumnya. Dari dua contoh tersebut, kita bisa mengatakan, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, bahwa setia dalam perkara-perkara kecil bisa dilakukan dalam banyak cara sesuai dengan apa yang bisa dilakukan sehari-hari. Orang setia pada pekerjaan atau pelayanannya dan dijalani dengan sungguh-sungguh serta jujur dan tanggung jawab, pasti akan membuahkan berkat pada waktu yang tidak selalu kita tahu. Yang pasti Tuhan tidak pernah akan berdiam diri bagi orang yang berusaha dengan segala totalitasnya. Meskipun yang dilakukan sangat sederhana, karena semuanya baik untuk dirinya, untuk masyarakat dan gereja, kita yakin semua akan dicatat oleh Tuhan dalam tangan-Nya yang kudus. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, dalam perumpamaan tentang mina, Yesus mengingatkan kepada kita bahwa di hadapannya sangat terpujilah orang yang setia dalam perkara kecil. Ia mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Setia pada perkara kecil menandakan bahwa seseorang sungguh menghargai siapapun dan apapun, dan sadar bahwa yang sederhana sekalipun, asal dijalani dengan setia, akan berdampak besar. Dalam cara pandang lain bisa dikatakan bahwa kualitas seseorang justru diketahui dalam hal-hal sederhana yang dilakukannya. Akhirnya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk setia dalam perkara-perkara kecil di dalam hidup kita. Kita mesti berlatih membentuk diri sebagai orang yang berkarakter kuat dengan melakukan hal-hal kecil atau sederhana.
Tanggung jawab besar hanya mungkin dilakukan oleh orang yang mampu membereskan hal-hal sederhana dalam hidupnya. Kita bisa membanggakan bagi Tuhan ketika kita bisa melakukan yang kecil, sederhana, namun dengan beres, baik, dan tuntas. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.